Shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang terpenting di dalam sejarah hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus telah datang ke dunia dan rela mati untuk kita. Dia rela berkorban untuk kita. Baiklah, kita akan menyaksikan sebuah video, cuplikan video untuk mengingatkan kita kembali betapa kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Biarlah ini menjadi perenungan atas kita semua. Nobis quodi verbur. Prova e stud. Quale? Nime soc Tibi parvo. bene esse. Gusta! Gusta! Offerte. Maestras, facite. Rosa pulcherrima. Rex verminosum. Hic sumus di...
Kita akan masuk dalam doa. Kita mulai bakti kita pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu yang luar biasa ya Tuhan. Buat darahmu yang tercurah ya Bapa, buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat salibmu, buat kuasamu, buat anugerah terbesar yang Tuhan berikan buat kami ya Bapa. Kami ada saat ini Tuhan, itu semata-mata karena pengorbananmu yang luar biasa 2000 tahun yang lalu buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat salibmu, buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kamu pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Haleluya, amin. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi,
yang sungguh luar biasa. Kau sahabat kami, Kau selalu dekat buat kami ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi,
syukur dan penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dan
menikmati hadirat Tuhan, mengangkat hati kita. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetap di dalam hadirat Tuhan, tetap dalam penyembahan-Mu kepada Tuhan. Yesus. Kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang mau memberikan nyawanya untuk kami. Dan itu yang sudah Engkau lakukan bagi kami hari ini Tuhan. Bahwa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Bahkan Engkau mengasihi kami dengan mengorbankan nyawamu. Dan itu yang membuat kami ada sampai hari ini. Karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Mari hari ini Tuhan, Engkau berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu. Dan Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Sehingga semua kami boleh mengerti dan kami pulang diubahkan, dipulihkan, diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Roh Kudus sendiri yang akan menolong kami. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari buka Alkitab saudara sama-sama dalam Roma pasal yang kelima. Surat Roma pasal yang kelima, kita baca ayat yang kelima mulai sampai dengan ayat yang ke-9. Lihat. Roma pasal 5 ayat yang kelima sampai dengan ayat 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan pengharapan tidak apa saudara? Tidak mengecewakan. Kenapa pengharapan tidak mengecewakan? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, apa wujud dari kasih Allah kepada kita? Lihat ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang yang apa saudara?
orang-orang durhaka. Ya. Pada waktu yang ditentukan Allah, ayat 7. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar. Jadi tidak mudah orang itu mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin ada orang yang mau mati untuk apa? Orang baik. Ya. Saya masih ingat, saya pernah menghadiri sebuah ibadah penguburan, saudara ya. Yang meninggal adalah seorang suami. Lalu ketika peti akan dimasukkan ke dalam liang lahat, istrinya itu tiba-tiba nangis histeris dan mau ikut loncat masuk ke kubur. Ya. Sambil dia teriak, aduh kenapa kau tinggalkan aku? Ya, kau janji akan tua bareng, tapi kau kenapa tinggalkan aku? Dia pengen loncat. Ya. Saya dalam hati berpikir begini, wah ini pasti suaminya orang baik, betul gak? Pasti suaminya suami yang baik. Karena kalau suaminya bener toh nggak baik, ya kan? Pasti nggak mau kayak gitu. Ya, kalau suaminya tidak baik, mungkin istrinya akan nyanyi di penguburan. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Ya, para penjajah sudah dilalukan oleh Tuhan. Ya, karena banyak suami itu di rumah kayak penjajah. Istri gak bisa gerak kayak apapun. Wah, suaminya ngalah-ngalahin VOC. Ya, hari ini lihat ya. Untuk orang yang baik mungkin ada orang yang mau mati. Ya, tapi untuk orang benar nggak ada. Ya kan? Tapi Yesus justru mati untuk kita. Alkitab berkata, justru ketika kita nggak benar. Bisa bilang amin? Ketika kita tidak baik. Ya, bahkan ketika kita masih durhaka. Bahkan ayat 8 berkata begini, ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kembali lagi, kasih-Nya ditunjukkan kepada kita. Karena apa, saudara? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Jadi kalau ada orang merasa, oh saya disayang Tuhan karena saya baik. Saya mau beritahu, sebelum engkau jadi baik pun Tuhan sayang. Bisa bilang amin. Oh saya disayang Tuhan karena saya kudus. Sebelum engkau kudus, dikuduskan oleh darah Yesus. Bahkan sebelum engkau mengenal Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Nah, karena itu hari ini saya mau beritahu kepada saudara, ya, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Katakan amin. Nah, saudara pernah dengar ada orang bilang begini, Pak, kalau orang itu mengasihi pasti memberi. Ya, saudara pernah dengar ungkapan itu? Karena kalau dia tidak memberi, ya orang bisa memberi tanpa kasih, tapi orang tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Bagi saya itu separuh benar. Karena yang Yesus lakukan bagi kita, dengar ini. Dia mengasihi kita, dia bukan memberi, tapi dia berkorban. Ya. Karena beda antara memberi dengan berkorban. Ya. Saudara bisa kasih pengamen yang nyanyi ketika engkau makan, maksimal Anda kasih berapa duit sih pengamen? Ya. Pak saya kasih semua Pak tabungan saya. Ada. Pak saya jual rumah saya Pak, lalu saya kasih pengamen. Ada. Anda memberi. Bahkan ketika Anda memberi pun belum tentu karena kasih. Karena berisik. Dang mari, dang mandek. Suaranya kayak burung gagak. Harus mandek. Sudah ganggu aja selera makan ya kasih. Ya Anda paling banter, kira-kira ada yang pernah kasih 100.000? Saya tahu dari wajah Anda, enggak pernah. Ya. Kenapa? Karena memberi itu beda dengan berkorban. Katakan amin. Yang Yesus lakukan bukan hanya memberi. Saya mau beritahu, kalau Yesus hanya memberi, maka dia tidak akan mati di atas kayu salib. Amin. Karena dia berkorban. Karena dia berkorban,
Karena di dalam kasih itu ada pengorbanan. Ya. Seorang istri yang mengasihi suaminya, dia bukan hanya memberi, tapi dia mau berkorban bagi suaminya. Kok nggak ono sing amin? Amin. Seorang suami yang mengasihi istrinya, dia bukan hanya mau memberi, tapi dia juga mau berkorban. Minimal korban perasaan. Minimal, kan betul gak? Ya. Di dalam Tuhan juga begitu. Ya. Anda mengasihi Tuhan, itu saya mau beritahu, bukan hanya memberi, tapi berkorban. Nah, kenapa bisa sampai ke level itu? Saya mau tunjukkan dulu satu ayat begini ya, supaya saudara mengerti akan hal ini. Baca dulu satu ayat yang sudah tidak asing lagi mungkin bagi Anda. 1 Yohanes 4 ayat 19. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata begini. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, berapa besar kita mengasihi Tuhan itu tergantung dari berapa besar kasih Tuhan yang kita rasakan. Ya. Makanya setiap orang itu sebenarnya Tuhan berkorban yang sama untuk Anda. Amin. Tapi tidak semua orang merasakan kasih Tuhan yang sama. Makanya setiap orang mengasihi Tuhan juga levelnya beda-beda. Karena yang dia terima dari Tuhan itu juga berbeda. Ya. Makanya tadi saya bilang dari awal, level cintanya Tuhan itu, level kasihnya Tuhan itu bukan di level memberi. Katakan amin. Di level berkorban. Orang Kristen tidak pernah kekurangan orang yang mau memberi. Kau gak ono saya amin ya. Amin. Cuma orang Kristen sangat sedikit yang mau berkorban. Ya, saya ulangi kalimat ini. Untuk orang memberi di gereja itu sangat banyak. Nanti persembahan dijalankan, betul gak? Betul gak? Gimana ya Pak kalau tidak memberi izin aku Pak, apalagi nih. Ya kan? Nah, untuk orang memberi di gereja gak pernah kekurangan, katakan amin. Tapi untuk orang berkorban itu tidak banyak. Nah Tuhan ngajari kita sebenarnya cinta itu bukan memberi, tapi berkorban. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena saya mau beritahu, dengar ya. Kalau Anda ngerti cintanya Tuhan bukan memberi, maka engkau juga harus tahu bahwa cintanya Tuhan itu berkorban, maka engkau juga akan belajar naik ke level itu. Ya. Kita bukan hanya diajari memberi, tapi kita diajari berkorban. Nah, saya mau tunjukin saudara ada satu ayat yang bagus sekali. Kalau saudara baca dalam Alkitab, lihat sama-sama, lihat dalam Lukas pasal 15 ayat 29. Injil Lukas pasal 15 ayat 29. Ini cerita tentang anak sulung dan anak bungsu. Ketika anak bungsu pulang, bapaknya buatkan potongkan lembu, anak sulung marah. Nah lihat ayat 29. Ayat 29 berkata gini. Tetapi anak sulung itu menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Bertahun-tahun melayani. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Saya kagum dengan anak sulung ini. Ya, kenapa saudara tahu? Karena narasi Alkitab berkata bahwa anak sulung ini bertahun-tahun melayani. Ya, banyak orang bertahun-tahun melayani, tapi anak sulung ini bedanya gini. Dia bertahun-tahun melayani, tapi tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Kita menangnya bertahun-tahun, tapi bolak-balik melanggar, ya kan? Anak sulung ini luar biasa. Ya, menurut saya dia ini adalah tipe orang Kristen yang luar biasa. Tapi dia kemudian berkata gini, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja
datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, jadi dia marah karena dia nggak dapat anak kambing. Ya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, ini ayat menarik sekali menurut saya. Karena sebagian besar ayat ini di-highlight, digarisbawahi, diterangkan, dijelaskan tentang punya Bapa adalah punya kita juga. Amin. Punya Bapa adalah punya kita juga. Sehingga ayat ini yang di blow up itu tentang punya Bapa, punya kita juga. Bapa di sorga kaya, ya kita juga diberkati Tuhan. Tapi sebenarnya dengar. Yang bapaknya jawab itu bukan hanya kalimat itu kan. Bapaknya bilang gini, anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku. Ya. Nah dengar, anak sulung ini, dengar ya. Anak sulung ini merasa anak kambing lebih penting dari kebersamaannya dengan bapa. Anak sulung ini merasa pemberian bapaknya lebih penting daripada bapaknya sendiri. Ya. Makanya dia berkata, aku loh udah lakukan ini, lakukan itu. Tapi bapak gak pernah ngasih. Jadi apa yang bapaknya berikan lebih penting daripada bapaknya sendiri. Ya. Makanya saya beritahu kepada saudara, dengar ya. Kalau seandainya anak ini ngerti tentang kasih, ya, maka saya percaya anak sulung ini akan berkata, bapakku kasih kambing atau tidak, whatever. Ya, aku gak peduli. Bisa bilang amin. Bapakku memberikan aku anak kambing atau tidak, ya saya gak terlalu penting itu. Yang paling penting aku bersama-sama dengan bapakku. Nah dengar baik ya, dengar ya. Kita ini tidak terbiasa dengan cinta dan pengorbanan. Bisa bilang amin. Kenapa? Karena kita terbiasa bukan cinta kepada Tuhan, tapi cinta kepada diri kita sendiri. Ya. Kita terbiasa bukan cinta kepada Tuhan, tapi cinta kepada diri kita sendiri. Ya, makanya kan begini, kenapa Jumat Agung ini penting tentang kasih? Karena begini, wujud dari Anda menerima kasih Tuhan itu terrefleksi dalam hidup kita. Ya. Bagaimana kekristenanmu itu ditentukan dari bagaimana engkau menerima, mengerti tentang kasih dan pengorbanan Bapa. Ya. Kalau tidak, maka yang terjadi Anda dalam Tuhan, Anda gak akan pernah rasanya cinta Tuhan. Gak pernah. Ya. Anda, nanti saya akan jelaskan di bagian terakhir, bahwa kita ini hidup dalam perjanjian baru, tapi dalam pola perjanjian lama. Ya. Karena nanti saya akan jelaskan, sebenarnya dalam perjanjian baru, Tuhan itu pengen nyatakan kasihnya kepada kita, supaya semua apapun yang kita lakukan, itu dasarnya karena kasih. Dan kenapa bapaknya bilang gini, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Karena saya tahu begini, orang yang mencintai, itu tidak ada tempat yang paling indah ketika bersama. Yang anak-anak muda bilang amin. Saya mau tanya, yang pernah pacaran di sini pernah nggak ada yang pernah pacaran? Pak saya nggak pernah pacaran, Pak langsung kawin aja Pak. Yang pernah pacaran tolong nggak usah angkat tangan. Ya, Pak Robert pernah pacaran? Belum pernah, puji Tuhan. Saya lihat begini saudara ya. Anak zaman sekarang itu pacaran gini saudara ya. Ya. Baru ngantar pulang pacarnya, ya, pulang rumah masih telepon-teleponan. Bangun tidur kayak lagu rohani. Di waktu bangun pagi,
ku langsung cari HP-ku. Ya. Selalu pengen bersama. Ya. Makanya kan begini, orang kalau sudah nggak senang dalam rumah tangga, wes aku nggak pengen lihat wajahmu. Ya. Aku nggak pengen lihat mukamu, wes aku tak pergi. Aku nggak senang lihat kamu. Ya kenapa saudara tahu? Karena ya sudah nggak ada cinta. Tapi kalau ada cinta, aku selalu senang berada dekatmu. Ya. Bisa bilang amin? Nah dengar ini. Nah ini nggak sama sekali menghargai tentang keberadaan kebersamaan dengan Bapa. Karena pikirannya cuma satu. Ya, aku melayani, aku lakukan apapun, Bapa mesti ngasih aku sesuatu. Ya, bukankah dalam rumah tangga juga kita kayak gitu kan, betul nggak? Ya, bahwa sebenarnya dalam rumah tangga kalau orang mencintai, nggak terlalu peduli soal itu. Amin. Saya tahu Tuhan juga mengerti kalau kita butuh banyak hal, ya kan? Yang butuh duit bilang amin. Yang butuhnya lebih banyak, aminnya lebih kenceng. Oh, haleluya. Ya. Nah, dengar, Tuhan juga udah tahu. Tapi Tuhan pengen kita ini membangun hubungan cinta. Dan saya banyak melihat, ya, banyak sekali saya melihat, ada banyak orang sudah Kristen, tapi tidak pernah punya hubungan yang namanya hubungan cinta. Ya. Makanya kalau saudara tahu ya, dengar. Kalau saudara baca dalam Yohanes 21 ayat 15. Ya. Yohanes 21 ayat 15. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi tapi saya mau tunjukkan. Ya. Ini ayat setelah Petrus menyangkal Yesus. Ya. Lalu ketemu, sesudah harapan Yesus berkata kepada Simon Petrus yang setelah dia menyangkal Yesus. Tuhan tanya begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau gak takut sama aku? Sehingga berani-berani kau menyangkal aku. Enggak loh. Simon Petrus, apakah kamu tidak menghargai aku? Sehingga engkau menyangkal aku. Simon Petrus, apakah kau tidak anggap aku gurumu? Sehingga engkau menyangkal aku. Tidak. Sampai 3 kali ya. Petrus ditanya oleh Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Karena sebenarnya kerinduan hati Tuhan yang terbesar, dengar. Kematiannya tidak membuat Anda, tujuan utamanya bukan untuk supaya Anda diberkati, bukan. Karena kalau untuk diberkati, Yesus gak perlu mati, katakan amin. Kalau hanya untuk kesembuhan, Yesus gak perlu mati di atas kayu salib. Gak perlu. Karena selama Yesus hidup pun dia melakukan mujizat. Tapi satu-satunya yang Yesus harus mati, Alkitab berkata, supaya kita dengan Tuhan tinggal bersama. Makanya dalam Yohanes itu kan Tuhan pernah bilang kata begini, aku pergi kepada Bapa, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kata Yesus, engkau juga ada di sana. Dan saya mau beritahu, di sorga kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tanpa korban darah kita nggak bisa selama-lamanya dengan Tuhan. Dan dengar, hanya orang yang jatuh cinta, yang mengasihi itu bisa tinggal bareng lama. Kok enggak ono sing amin? Ya, enggak bisa kalau tidak ada cinta dalamnya, enggak bisa. Ya, makanya Tuhan kasih tahu. Makanya di Jumat Agung hari ini saya pengen bawa level kita itu ya, bukan jadi orang Kristen biasa. Tapi level kita orang Kristen dalam level cinta. Karena kalau engkau tidak masuk ke level cinta, maka saya mau beritahu, goncangan demi goncangan akan terjadi dalam hidup kita. Engkau tidak bakal kuat. Ya, saya mau tunjukin satu ayat dulu. Lihat sama-sama dengan saya.
Ini ayat juga sudah biasa kita baca. Mazmur pasal 73. Kita baca dulu ayat yang pertama. Mazmur 73 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati dan bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi, dengar ya, orang tulus aja bisa terpleset. Betul nggak? Betul nggak? Orang tulus bisa terpleset. Bahkan dia berkata sedikit lagi aku terpleset, bahkan nyaris hampir aku jatuh. Nah, kenapa orang tulus bisa jatuh? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Sebab apa? Sebab apa? Kesakitan tidak ada pada mereka. Sebab apa? Gemuk tubuh mereka. Jadi ternyata dalam perjanjian lama itu ciri orang yang diberkati Tuhan itu gemuk. Ya. Nah, gemuk itu, saudara tahu korban bakaran itu, kalau saudara baca Alkitab dalam kitab Imamat, korban bakaran itu yang dibakar itu isi perutnya dan lemak-lemaknya. Makanya kalau saudara baca Alkitab selalu ditulis gini, baunya naik menyenangkan hati Tuhan, baunya wangi. Gimana nggak mau wangi? Yang dibakar lemak. Ya, seperti bakar sate babi yang ada lemaknya. Itu harumnya minta ampun. Ya kan? Makanya seringkali waktu sekolah Alkitab itu saya dengan teman-teman sering bercanda gitu. Ya, lemak kesukaan Tuhan. Ya, itu zaman perjanjian lama. Kalau zaman sekarang orang gemuk, periksa darah lo. Periksa darah. Zaman sekarang. Tapi zaman dulu salah satu ciri orang diberkati itu gemuk. Lihat aja Nabal. Nabal itu gemuk. Ya, Nabal. Sebab bebal orangnya. Ya kan? Nah, dengar. Dia hampir tergelincir, orang tulus hampir tergelincir karena dia lihat orang fasik justru diberkati. Bisa bilang amin? Makanya dia bilang aku ini tergelincir, hampir jatuh. Tapi kemudian dia sadar di bagian terakhir, dia sadar. Apa yang membuat dia sadar? Lihat ayat 25. Apa yang membuat pemazmur Bani Asaf sadar? Ayat 25. Dia berkata gini, siapakah gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini ada lagunya kan? Selain kau banyak yang lain. Nah, ayat 26 dia bilang gini. Sekalipun, apa saudara? Dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Dia counter, dia tutup dengan berkata gini, sekalipun semuanya habis, aku tetap punya bagian yang terbaik, yaitu Tuhan. Makanya saya mau beritahu, dengar. Kalau engkau tidak pernah merasakan Tuhan cinta kepadamu, engkau tidak mungkin bisa mencintai Tuhan. Anda datang ke gereja, pulang gereja, sama saja. Hanya seperti orang beragama, tapi tidak ada hubungan cinta di dalamnya. Ya. Makanya Asaf berkata begini, aku memang lihat ada orang diberkati. Ya, aku memang lihat ada orang gemuk. Aku memang lihat ada orang sukses. Aku hampir jatuh. Tapi aku tahu bagian yang terbaiknya itu bukan apa yang Tuhan berikan. Bagian terbaiknya adalah Tuhan sendiri. Ya. Ada seorang ibu pernah ngomong sama saya, Pak, suami saya itu kemana-mana saya sih bebas Pak ya. Ya, dia mau keluar kota saya bebas Pak, yang penting dia jangan lupa transfer. Karena bagi saya Pak, dia kemana-mana terserah, saya yang penting transfer. Ada orang kayak gitu, suaminya gak apa-apa, yang penting yang lainnya. Kita dengan Tuhan, pernah gak
Anda itu sampai ke titik, aduh aku cinta Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu cinta kepadaku. Ya. Kalau sampai kekristenan kita cuma datang pulang, datang pulang, datang pulang. Sebenarnya hari ini adalah hari ibadah, adalah hari dating kita dengan Tuhan. Bisa bilang amin? Hari kita ngedate dengan Tuhan. Jadi bukan hari di mana beban, waduh kok ibadah mana. Gak ada. Hari di mana kita ketemu Tuhan. Makanya saya terlalu percaya begini. Kita harus naikkan level kita. Bukan hanya level di mana kita datang beribadah. Tapi engkau harus sampai ke level cinta Tuhan. Saya mau tunjukkan bagaimana transformasi Petrus. Sampai kemudian dia akhirnya disalibkan dengan kepala di bawah. Saya mau tunjukin dulu ayat ini. Lihat sama-sama dengan saya. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 19 ayat 27. Matius 19 ayat 27. Ini awal-awal ketika Petrus ngikut Tuhan. Apa pertanyaan Petrus ketika awal-awal ikut Tuhan? Dia bilang begini, Yesus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apa saudara? Apakah yang akan kami peroleh? Jadi waktu awal itu Petrus itu sebenarnya termasuk transaksional dengan Tuhan. Transaksional, aku keluar gini, aku dapat apa? Aku melayani Tuhan, aku dapat apa? Karena itu, karena masih level itu, Yesus juga menjawabnya di ayat 28, ayat 29. Yesus jawab begini, ayat 29. Dan setiap orang yang karena nama aku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki dan perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus kasih tahu kepada Petrus yang level transaksional. Aku dapat apa? Ya Tuhan kasih tahu ini loh dapatnya. Tapi apakah Petrus kayak gitu terus? Semakin lama dia ikut Tuhan, dia tidak lagi transaksional. Kalau dia transaksional, dia tidak mau mati dengan kepala di bawah disalibkan. Dia gak mau mati. Maka pertama dia akan tanya, aku dapat apa kalau aku mati? Dapat apa? Aku lakuin dapat apa? Berubah dari transaksional menjadi levelnya cinta. Saya mau beritahu, kekristenan harus bertumbuh ke level cinta. Bisa bilang amin. Kalau tidak, Anda goncangan demi goncangan akan terjadi. Anda nggak akan mungkin kuat di dalam Tuhan kalau tidak ada dalam level itu. Makanya penting sekali untuk hal ini. Itu yang pertama. Nah, saya masuk bagian yang kedua. Lihat yang kedua ya. Lihat apa pentingnya tentang cinta tadi itu. Kalau saudara baca dalam Alkitab, lihat sama-sama dengan saya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15 berkata begini. Jika kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi level yang kedua, kenapa tentang kasih ini, tentang cinta ini? Ternyata level yang kedua begini, dengar ya. Anda hanya bisa menuruti perintah Tuhan kalau Anda mengasihi Tuhan. Saudara tahu ada perbedaan yang paling basic antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian baru basicnya ini yang paling jelas
di sini. Kalau saudara baca, saya mau kasih lihat dulu ya. Baru nanti saya akan jelaskan. Lihat dalam Ulangan pasal yang ke-5 ya. Ulangan pasal 5 ya, kalau saudara baca mulai dari ayat yang ke-27 ya. Lihat. Nah, sebelum saya baca ayat 27, tolong ditunjukkan ayat di atasnya ya. Nah, coba ayat 17, ayat 16, ayat 16 sebelum saya baca ayat 27. Hormatilah ayah dan ibumu. Ayat 17. Jangan membunuh. Ayat 18. Jangan berzina, ya. Ayat 19, jangan mencuri. Ayat 10, 20, jangan mengucapkan saksi dusta. Bahkan ayat-ayat sebelumnya, jangan menyebut nama Allah sembarangan, jangan ada padamu ilah lain. Itu ada ayat-ayat sebelumnya. Jadi ini ayat tentang Tuhan memberikan hukum. Hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu diberikan Tuhan. Dan perhatikan apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan telah memberi hukum Taurat. Tuhan bilang begini, nah lihat ayat 27. Ketika Tuhan selesai memberikan hukum. Tuhan berkata gini, mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan. Jadi orang Israel ngomong kepada Musa, ya Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Lihat ayat 28. Ayat 28, ya. Ketika Tuhan mendengar perkataan itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku. Telah ku dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepada Musa, kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu apa? Itu apa? Baik. Nah, pertanyaannya apa sih yang mereka katakan? Lihat ayat 29. Apa yang mereka katakan? Tuhan bilang gini, kiranya hati mereka selalu begitu. Jadi yang mereka katakan itu tentang takut Tuhan. Yakni takut akan daku dan berpegang apa? Kepada segala perintahku. Supaya baik keadaanmu, mereka dan anak-anakmu, mereka untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara baca konteksnya ketika Tuhan memberikan hukum, Tuhan bilang gini, kamu harus takut. Karena kalau kau takut, kamu akan lakukan. Tapi di perjanjian baru, Tuhan tidak bicara soal takut. Tuhan bicara soal kasih. Makanya di perjanjian baru, Anda tidak pernah lihat lagi Tuhan ngomong soal ancaman-ancaman yang ada di perjanjian lama. Tuhan tidak pernah ngomong, hati-hati loh ya, hati-hati yang gak pernah ibadah, yang jarang ke gereja, hati-hati ya. Hati-hati. Sebentar lagi kau akan lihat malapetaka terjadi dalam hidupmu. Gak ada ayatnya dalam perjanjian baru. Hati-hati itu yang gak bayar persepuluhan, yang gak saya kasih itu hati-hati. Nanti sebentar lagi Tuhan kirim belalang. Itu perjanjian lama. Dan semua perjanjian lama itu isinya nakut-nakutin. Kenapa nakut-nakutin? Karena manusia tidak bisa mencintai Tuhan. Karena belum ada darah. Gak bisa. Manusia itu cuma ngambil keuntungan. Dari semua yang dia lakukan, ketaatannya itu hanya untuk dirinya. Bukan untuk Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru, dengar, semua yang kita lakukan itu dasarnya cinta. Makanya kalau saudara perhatikan baik-baik, di sini Anda tadi malam mau berzina, Anda datang ke gereja, nggak mati. Perjanjian lama, Anda berzina datang ke gereja, datang rumah ibadah, mati. Karena hukumnya begitu keras, karena tidak ada darah. Hari ini saya mau beritahu, dengar. Tuhan pengen kita membangun hubungan cinta. Makanya saya percaya gini, suami yang sukses dan berkembang adalah suami yang disayang, bukan ditakut-takutin. Kok gak ono saya ngamen ibu? Hati-hati ya, hati-hati ya.
Kau pergi luar kota, hati-hati ya. Jangan sampai aku lihat kau ketemu dengan pelakor-pelakor. Tak santet kau. Awas loh, hati-hati. Hati-hati. Kalau sampai aku lihat sesuatu. Loh saya pernah loh saudara, konseling sama seseorang, suami istri. Di rumahnya itu lesehan, saya duduk lesehan. Saya duduk di sini, suaminya duduk di sini, istrinya duduk di sebelah saya, sebelah suaminya. Mereka cerita-cerita, suaminya ngobrol. Tiba-tiba sementara suaminya ngobrol, istrinya marah. Bayangin istrinya pakai legging, tiba-tiba kakinya naik ke kepala suaminya. Saya dekat suaminya, untung gak kena. Ya. Suaminya tidak bisa berkembang, tiap hari isinya ketakutan. Makanya kan begini, coba naik, anakmu tidak akan jadi pintar kalau tiap hari kau ancam. Awas loh ya, kalau nilaimu tidak A, awas loh. Kau usah pulang. Kau usah makan. Awas loh ya, awas, 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 awas. Awas, ada anjing gila. Awas, 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 awas. Saudara tahu yang mematikan kreativitas itu ketika engkau ditakut-takutin. Awas, ada setan sana, ada setan. Makanya ada anak itu sampai dia tua, dia takut kalau gelap. Gimana gak mau takut? Dari kecil dia bilang, ya gak mau tidur. Tidur gak? Kalau tidur, awas ada bebek gombel. Kalau tidur, awas mati lampu, ada setan. Matiin mamanya, matiin lampu, ada setan. Makanya kalau ada orang takut aku gelap takut aku ada setan. Jangan-jangan dulu orang tuamu sedikit-sedikit nakutin engkau. Awas ada setan, ada setan. Awas ada setan, ditakut-takutin, diancam-ancam. Makanya saya percaya di gereja itu adalah tempat di mana orang terima kasih karunia Tuhan. Datang gereja, terima kasihnya Tuhan. Bukan datang gereja, awas loh ya, kalau sampai hari Paskah besok gak ada yang datang, tak titeni wajahmu satu-satu. Tak laporkan Tuhan. Biar Tuhan kasih bangkrut kalian semua. Gak ada itu dalam perjanjian baru, gak ada. Karena kita terbiasa perjanjian lama, ketika ada orang gak ke gereja, kecelakaan, kita langsung ngomong, kapok. Emang kita kecelakaan atau tidak gara-gara itu? Emang kita terlalu baik sehingga Tuhan, enggak ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Bisa bilang amin? Kita ini paradigmanya kita selalu paradigma tentang ancaman. Tak pernah Tuhan di perjanjian baru ngomong ini. Ada belalang pengirik, belalang apalah semua nama, ada 4 jenis belalang. Waktu sekolah Alkitab saya harus hafalkan itu. Nama-nama jenis belalang yang ada dalam Alkitab yang akan memakan semua hasil panenmu. Bayangin, saya sekolah teologi ya, bisa jadi ahli biologi. Hanya untuk belajar tentang belalang-belalang. Saudara tahu ya, Anda ke gereja itu karena Anda terima kasihnya Tuhan. Anda memberi, Anda melakukan, Anda melayani, bukan karena Anda ditakut-takutin Tuhan. Tapi karya Tuhan di atas kayu salib. Itu yang membuat kita berkata, sekalipun dagingku dan habis lenyap, bagianku tetap Tuhan. Itu karena cinta. Makanya dalam perjanjian baru, saya mau baca ayat yang terakhir dan saya minta teman-teman musik. Lihat. Dalam perjanjian baru, Paulus berkata begini dalam 1 Korintus pasal 16. Ayat yang ke-13 mulai. G. 1 Korintus 16 ayat 13. Kita bangkit berdiri sama-sama baca ayat ini. Lihat. Tuhan berkata gini, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Paulus bilang berdiri teguh dalam iman dan bersikaplah sebagai laki-laki. Maksudnya laki-laki itu strong, kuat dan tetap kuat. Bagaimana orang bisa tetap kuat? Dengar. Ayat 14 berkata begini. Baca sama-sama. 2, 3.
Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saya percaya gereja adalah rumah anugerah. Amin. Di mana semua orang datang, dia lihat kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Sehingga itu yang mendorong dia untuk luar biasa dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah, yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan, ya, di kasih dan karya salibmu. Kau telah mati, kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkit. Saya undang para pelayan berjamuan kudus. Darah-Mu pengorbanan-Mu lagi. Kasih-Mu, kasih-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kami tidak pengen menjalani hubungan tanpa status dengan Tuhan, tapi kami pengen menjalin hubungan cinta dengan Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kau akan menuruti segala perintahku ketika engkau mengasihi Tuhan. Kita tidak hidup di bawah ancaman. Kita tidak hidup di bawah tekanan. Tapi kita hidup di dalam anugerah. Dan saya percaya orang yang merasakan cintanya Tuhan akan mengasihi Tuhan. Dan akan berkata, Tuhanlah yang terpenting dalam hidupku. Dan hari ini Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu Engkau membuktikan bagi kami bahwa Engkau mengasihi kami bukan hanya memberi, tapi Engkau mengasihi kami dengan berkorban. Bahkan Engkau mengorbankan nyawa-Mu bagi kami. Biar hari ini apa yang kami lakukan tidak mendatangkan kutuk, tapi mendatangkan anugerah Tuhan berkelimpahan dalam hidup kami. Kami siap bersekutu dengan tubuh darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang telah siap katakan amin. Silakan duduk kembali. Ku hidup oleh anugerah, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, dan ku hidup
pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah menggantikan hidup, sebab itu ku selalu bersyukur. Oh, kasih-Mu memulihkan hidup. Amin, amin, amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Kalau ada yang belum dilayani bisa mengangkat tangan. Kalau semua sudah layani, mari kita bagi berdiri bersama. Pengorbananmu sempurna. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Pengorbananmu sempurna. Seorang suami yang tidak selingkuh bukan karena dia takut istrinya, tapi karena dia sayang istrinya. Seorang anak bisa menuruti orang tuanya bukan hanya karena dia takut, tapi karena dia sayang orang tuanya. Seorang istri bisa melayani suaminya dengan baik, bukan karena dia takut, tapi karena dia sayang. Kita melayani Tuhan, kita beribadah, bukan karena kita takut, tapi karena kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita berkata, aku juga mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi aku. Lewat tubuh dan darah-Mu hari ini Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami bukan hanya dengan memberi, tapi dengan korban. Terima kasih buat korban-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hosti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Dengarkan firman Tuhan dan aminkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur ke atas dengan tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Yesus. Mari buka tanganmu sama-sama. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu hari ini. Kami percaya seluruh dosa kami diampuni Tuhan. Semua kesalahan kami diampuni oleh Tuhan. Kami hidup dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Karena itu kami percaya hari ini Tuhan, kami tidak mau membangun hubungan tanpa status dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi kami, kami juga mau belajar mengasihi Tuhan. Biarlah hari ini kebenaran firman-Mu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sehingga setiap kebenaran ini Tuhan menuntun hidup kami di hari-hari akan datang. Apapun yang kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Memberkati kami semua. Seharusnya kami berdoa buat Ibu Gembala.
Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur bersama dengan anak, menantu, cucu dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada kuasa jahat, orang jahat yang bisa menjamah. Karena kami percaya para malaikat berkemah mengawal. Bahkan ada meterai tanda kepemilikan lewat darah Yesus. Bahkan untuk semua kami yang hadir, kami percaya kami juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat kami ucapkan banyak terima kasih buat pelayanan dari Bapak Pendeta Verli Lahai, waktu dan tempat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan setiap pelayanan dimanapun beliau berada. Pengumuman dari minggu besok pagi, 2 hari lagi kita akan adakan ibadah Paskah tetap seperti biasa jam 9 pagi saudara. Boleh ajak teman, mungkin saudara yang lain bisa diajak supaya sama-sama merasakan kebaikan kemurahan Tuhan. Kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan boleh dijalankan. Biarlah segala nyanyian pujian kami, persembahan kami, ibadah kami naik di hadapan Tuhan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya setiap apapun yang kami lakukan, Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Dan kami percaya Engkau sumber dari segalanya akan menyediakan apapun yang kami perlukan. Memberkati jemaat Tuhan yang sudah hadir, para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan kami percaya jadi lelah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau memberkati juga teman-teman kami yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, lindungi mereka, jaga mereka sehingga minggu mereka bisa datang merayakan Paskah bersama dengan kami di tempat ini. Teman-teman kami yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Teman-teman kami yang lagi susah, Tuhan hiburkan. Teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan masalah, kami percaya Engkau mengasihi mereka.
dan Engkau menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami sebentar mau pulang dan kami percaya Tuhan siap memberkati kami dan kami siap terima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai, melindungi, menjaga, memelihara hidup kita. Sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.